berada di rumah, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita memiliki satu kesempatan yang sangat indah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sebab ibadah itu adalah soal utama. Jadi Tuhan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka makanan, minuman kita diberkati oleh Tuhan, bahkan segala penyakit dilalukan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau menyembah Tuhan saat ini. Katakan kita bersama-sama bahwa kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu. Haleluya. Puji Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di
merasa gelisah, sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami dan menyelesaikan segala masalah-masalah yang kami hadapi. Engkau memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami beribadah kepada Tuhan, saatnya kami memuji nama Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu kami boleh rasakan, kehadiran-Mu boleh kami nikmati, kehadiran-Mu membawa sukacita bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita semua. Segala puji syukur. Haleluya. Oh
di rumah, di mana saja kita boleh merasakan bahwa Allah tetap ada dan menyertai kita semua. Allah memberkati kita semua. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, sebab sukacita daripada Allah itu adalah kekuatan kita semua. Puji Tuhan, saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Lingkupiku. Dengan nyanyikan pujian. Haleluya. Apapun boleh datang dalam kehidupan kita, mari kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah beserta dengan kita. Kalau Allah beserta dengan kita, siapakah lawan kita? Kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Haleluya.
perlindungan bagi kami semua. Sebab firman-Mu itu menjadi kekuatan kami. Firman-Mu menjadi perlindungan bagi kami. Firman-Mu menghidupkan kami semua. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Engkau tolong kami, supaya kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berbuah bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kok tegang sekali. Puji Tuhan kalau kita masih ada, masih hidup, bernafas, semua karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan. Bersyukur seberapa banyak kita yang bisa terkumpul pada pagi hari ini, satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita memperhatikan firman dengan baik, sehingga firman itu bisa tertanam di dalam hati kita bersama. Saya mengajak kita semua membaca di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat 1 berbunyi demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Alkitab kita berkata bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Dan untuk apapun yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya. Kita masih berada di bawah kolong langit, berarti kita berada dalam kurun waktu yang disebut dengan kronos. Ada 3 dimensi waktu yang kita tahu. Pertama, kronos yang bisa kita lihat dengan jam, hari, bulan, tahun. Itu adalah waktu kronos yang bisa dihitung dari Adam sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kemudian ada waktu yang disebut dengan kairos. Kairos adalah satu waktu yang bisa ada sekarang ini, tetapi bisa jadi untuk beberapa waktu ke depan tidak mungkin terjadi lagi. Sehingga ada satu lagu berkata, hidup ini adalah kesempatan. Jika kita punya kesempatan, masih bisa hidup, masih bisa dengar firman Tuhan, ini adalah kairosnya Tuhan. Jadi kalau kita masih bisa beribadah, ini satu kairosnya Tuhan. Kemudian ada waktu yang disebut dengan aion. Aion adalah waktu di dalam kekekalan. Waktu di mana orang akan hidup di dalam kekekalan. Allah menciptakan waktu dari aion, kemudian dia ciptakan menjadi satu kronos, dan kemudian akan berjumpa lagi dengan aion, di mana waktu kekal. Jadi dari kekal sampai kekal. Kita akan hidup di sorga, di dalam waktu yang kekal selama-lamanya. Amin. Dan juga orang yang hidup atau dicampakkan ke neraka, dia akan hidup juga selama-lamanya di sana. Tidak ada waktu berhenti di sana. Nah, kembali ke ayat firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya di muka bumi ini, dan untuk apapun yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya. Kalau Tuhan kasih kita kesempatan waktu, mari kita cari Tuhan. Selagi kita punya waktu, kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab waktu itu tidak bisa kita dapatkan. Waktu sekarang ini tidak bisa kita dapatkan pada hari-hari berikutnya. Sebab itu mari, selagi kita punya waktu untuk bisa mencari Tuhan, carilah Tuhan dengan baik. Di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, Musa menuliskan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa
mengingatkan kita di dalam tulisannya untuk kita menghitung hari-hari. Orang yang mengerti tentang waktu, dia akan bekerja dengan baik, bahwa waktu adalah kesempatan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Mari kita semua milikilah hati yang bijaksana, sebab tanpa hati yang bijaksana kita akan mengalami kerugian yang besar. Waktu di depan kita adalah waktu yang tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Kita tahu bahwa Tuhan ciptakan waktu di dalam waktu yang sudah ditentukan untuk kita bisa mengerti dan memahami. Dan waktu ini adalah waktu yang terakhir. Amin. Waktu ini adalah hari-hari terakhir di mana kita harus mencari Tuhan. Ada satu ayat dikatakan, ada waktunya orang akan mencari Tuhan, tetapi tidak ditemukan lagi. Ada waktunya orang akan berusaha untuk mencari Tuhan, tetapi firman Tuhan itu tidak ditemukan lagi. Jadi selagi kita punya waktu, mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Saya akan membaca satu ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Berbunyi demikian. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab itu akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Mari kita membangun dasar pengiringan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan harus dibangun dari dasar emas, perak, dan batu permata. Sebab kalau kita membangun berdasarkan rumput kering, jerami, dan kayu, maka kita akan menderita kerugian. Tentu kita melayani Tuhan, kita berharap ada upaya yang Tuhan siapkan di surga sana. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dasarkan setiap pelayanan kita pada hati yang sungguh, yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan. Sebelum segala sesuatu terlambat, layanilah Tuhan dengan sungguh, sebab waktu ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat memberikan kita satu pemahaman yang sungguh bahwa hari ini adalah hari yang sangat singkat yang perlu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya mengajak kita semua menyanyikan pujian yang berkata, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu
akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Waktu Tuhan kita bangkit berdiri. pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Sekali lagi waktu Tuhan. pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama, tanamkan, meteraikan di hati kami. Kami tahu segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya, dan ada waktu kami akan mengakhiri hidup di dunia ini. Kami menghadap takhta pengadilan Kristus. Biar kami mempersiapkan diri kami dengan baik. Kami membangun iman kami di atas dasar iman yang paling suci dan yang berdasarkan emas, perak, dan batu permata. Dan semua apa yang kami kerjakan, kami percaya akan menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami dari semua kekurangan kami. Kami berdoa untuk semua umat-umat-Mu yang berada di rumah, yang tidak sempat hadir saat ini. Tuhan tolong beri kekuatan, beri semangat baru, beri iman yang teguh kepada kami semua, agar kami tetap kuat. Kami tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa Tuhan izinkan semua ini terjadi supaya kami dapat melihat kebesaran Tuhan yang besar, dan kami akan melihat sesuatu yang baik di dalam komunitas kami. Kami akan semakin mengasihi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih yang berulang tahun pada hari kemarin dan hari-hari yang sudah, anak Kenneth yang berulang tahun, dan mungkin juga saudara yang lain. Kami berdoa, kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia Tuhan menjadi bagian dan milik mereka semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami yang singkat bisa menyenangkan hati Tuhan, dan kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan menjadi bagian dan milik kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berterima kasih, kami alaskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita juga akan mendengarkan khotbah yang akan singkat akan disampaikan oleh Bapak Andre. Waktu dan tempat kami silakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa ya, bahwa benar kita lagi di zaman akhir. Dan saya harap ini akan sangat singkat ya, sekitar 5-10 menit supaya di rumah nggak ketiduran ya, supaya nggak tegang. Oke, jadi ya, dengan virus corona ini ya, banyak sekali dari kita yang terjadi musibah yang banyak sekali ya. Bahkan gereja-gereja banyak yang berantem karena mau gereja apa enggak, karena mau gereja di rumah apa online, itu banyak sekali. Dan juga bahkan banyak orang Kristen berantem itu dengan yang lainnya. Bahkan sampai ada perkataan yang ngomong kayak iman yang kosong lah, iman tanpa perbuatan adalah mati lah, terus iman
dan macam-macam lah. Sebenarnya tahu nggak kalau ini pernah terjadi di dalam kehidupan firman Tuhan. Kalau kita mau lihat di Bilangan 13 dan 14, nanti saudara bisa baca, yang di rumah bisa baca, di sini bisa baca. Bilangan 13 dan 14 itu berbicara tentang kehidupan orang Israel saat Tuhan berkata, itulah tanah Kanaan, dan Musa mengirim 12 pengintai. Ingat cerita ini? Dan apa yang terjadi di sana? Saat 12 pengintai itu datang, ada 2 kejadian yang terjadi, ya. 10 orang dan 2 orang. Yang 10 pengintai ini saya bisa gambarkan adalah manusia pada umumnya. Dan 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, adalah manusia yang di luar dari umumnya. Nah, manusia yang 10 ini apa yang mereka katakan? Wah, kita nggak bisa masuk ke tanah itu. Kita nggak bisa masuk ke itu karena banyak raksasa di sana. Kita akan mati di sana. Kita akan mati konyol. Kenapa? Dan karena apa? Karena itulah manusia yang pada umumnya. Mereka berpikir tentang kesenangan mereka. Mereka berpikir tentang keselamatan mereka sendiri. Makanya mereka berkata, kita nggak bisa masuk sana, kita akan mati. Dan tahu nggak dari 10 orang ini apa yang terjadi? Bangsa Israel sampai menghujat Tuhan dan berkata, kalau kalian baca detailnya, karena saya nggak punya waktu, kalau kalian baca detailnya, bangsa Israel sampai ngomong kayak gini, lebih baik kami mati di tanah Mesir, bukan? Tetapi kami makan ikan, roti, daging yang enak, daripada kami mati di padang gurun belantaran kelaparan. Bayangin, Yesus Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka, bikin 10 tulah, bikin mujizat. Dengan 10 orang yang berkata-kata tentang negatif, mereka bisa berubah. Mereka hilang fokus kepada Tuhan, mereka fokus kepada perkataan negatif. Dan tapi lihat 2 orang ini, mereka nggak fokus dengan perkataan negatif, mereka nggak fokus dengan kejadiannya yang ada, tapi mereka fokus kepada siapa? Mereka fokus kepada janji Tuhan. Ada amin? Dan itulah kejadian sekarang. Kenapa ada orang yang ketakutan? Kenapa ada orang yang khawatir? Kenapa? Mereka fokus kepada diri mereka. Mari kita lihat di Roma 12 ayat 2. Yang di rumah tolong baca ini, yang di sini kalian baca dalam hati saja. Roma 12 ayat 2, yang di rumah tolong baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Nah, di sini dikatakan Roma 12 ayat 2 bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam bahasa Inggris dikatakan transform by renewing your mind. Ubahlah pola pikir kita, ubahlah akal budi kita. Dengan apa? Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah. Ada amin? Ada amin? Dan saya percaya yang di rumah ada amin, jangan tidur ya. Nah, saya percaya bahwa zaman-zaman kritisnya sekarang ini dengan virus corona, saya percaya setiap dari kita itu ada panggilan Tuhan masing-masing, benar? Ada yang dipanggil untuk bikin live streaming, ada yang dipanggil untuk bikin khotbah-khotbah. Kita sekarang banyak sekali ya perintah-perintah buat khotbah 1 menit, 5 menit, banyak sekali kita bisa bertebaran. Itu panggilan mereka. Ada orang yang dipanggil untuk diam di rumah, dan itu nggak salah. Karena mungkin selama ini orang tuanya kerja sibuk, nggak punya waktu untuk anak-anak. Dan di masa seperti ini Tuhan panggil mereka untuk diam di rumah, untuk punya waktu dengan anak-anak mereka, untuk menguatkan anak mereka. Itu nggak salah. Dan ada orang dipanggil, oh ya saya harus tinggal di rumah. Tapi saat saya di rumah, saya mau bersih-bersih rumah saya karena nggak pernah dibersihin. Dan saya juga mau mulai ngomong dengan tetangga saya. Ada orang dipanggil seperti itu. Tapi ada orang juga dipanggil, oh ya saya tetap mau beribadah. It's okay, semuanya nggak ada masalah. Paulus berkata, kalau kamu, saat Paulus berkata ya tentang makanan haram dan tidak makan dengan tidak haram, Paulus berkata seperti ini. Kalau kamu punya iman untuk makan, silakan kamu makan, benar? Tapi kalau kamu punya iman untuk tidak makan, silakan kamu tidak makan. Tapi Paulus tidak berkata yang makan itu benar, yang tidak makan salah, atau yang tidak makan benar, yang tidak makan salah. Enggak, Paulus nggak berkata kayak gitu. Paulus cuma berkata sesuai dengan takaran imanmu. Jadi nggak ada orang yang berkata imanku lebih rendah daripada kamu, iman aku lebih tinggi daripada kamu, itu nggak ada. Dan Paulus berkata setelah itu, jangan kamu menjadi batu sandungan. Ada amin? Ya kalau kalian beribadah, kalau kalian berani untuk datang beribadah, beribadah. Tapi jangan kamu beribadah tapi hatimu, wah Wawan gak ibadah, memang dia ini iman dan nggak boleh. Itu berarti kita menghakimi saudara kita. Ada amin? Kalau kita nggak beribadah, kita tinggal di rumah, it's okay, gak ada masalah. Tapi jangan kita tinggal di rumah terus kita bicara, wah si A itu tetap gereja, memang mereka itu tidak mentaati aturan. Itu kamu sudah menghakimi dan kamu menjadi batu sandungan untuk orang yang dengar ucapan kamu.
Tapi mari saat kita di rumah, kita kuatkan keluarga kita. Ada amin? Kita kuatkan mereka. Saat kita di luar, kita kuatkan teman-teman kita. Saat kami pelayanan juga di yayasan kami nggak berhentikan pelayanan kami, tapi kami memberhentikan pelayanan yang berkelompok besar. Kami pakai kelompok-kelompok kecil, kami ketemu dengan mereka pribadi, kami kuatkan mereka, kami encourage mereka, karena pasti banyak ketakutan pada hari ini. Benar? Kata firman Tuhan katakan, perbaharui pikiran kita, sehingga kita bisa tahu mana kehendak Tuhan dan mana kehendak manusia. Ada amin? Jadi janganlah kita saling menghakimi di hadapan seperti ini. Keadaan seperti ini bukan kita untuk menghakimi saudara kita, bukan kita menghakimi satu dengan lainnya, bukan kita menghakimi gereja, bukan kita menghakimi orang Kristen. Tapi mari pakai waktu ini, apapun keputusan kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ada amin? Dan saya akan tutup dengan Kolose 2 ayat yang ke-7. Ayat yang terakhir, Kolose 2 ayat ke-7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dan dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada amin? Berakar di dalam Yesus, bukan berakar di dalam apapun. Inilah waktunya kita sebagai orang Kristen, kita mengkoreksi kehidupan kita, kita koreksi iman kita, kita koreksi bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Di waktu kita terdesak, di waktu kita kepepet, di waktu kita tertekan, di sini kita bisa melihat di mana kita berakar selama ini. Kita berakar atas dasar fondasi Tuhan, atau kita berakar fondasi atas pikiran kita sendiri. Di sinilah kita bisa melihat. Dan saya mau katakan sekali lagi yang terakhir, sebagai orang Kristen, kita nggak perlu takut dengan keadaan ini, tapi kita tetap harus berjaga-jaga. Ada amin? Kita nggak boleh ketakutan, kita nggak boleh menutup diri kita. Tapi mari kita bertanya kepada Tuhan, pakai waktu ini, Tuhan, apa yang Kau mau saya lakukan? Menjadi berkat untuk teman-teman kami, menjadi berkat untuk orang di sekitar kami. Tetapi juga tetap jagalah kebersihan kita. Ada amin? Amin. Amin. Dan saat engkau tahu bahwa saat engkau merasa Tuhan panggil engkau untuk sesuatu hal dan teman-teman kamu tidak melakukan itu, jangan kita menghakimi mereka dan jangan kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Karena tanpa sadar, saat kita berbicara, contoh saya berbicara mungkin kepada Elisa, saya berbicara tentang seseorang. Saya mungkin bicara, oh Elisa kamu tahu nggak yang ini, aduh dia nggak pernah gereja, dia nggak pernah ini, aduh yang ini selalu bergereja terus, aduh yang ini selalu keluar terus. Tanpa kita sadari, kalau kita melemahkan, kalau kita berbicara seperti itu, kita menjadi batu sandungan. Saya menjadi batu sandungan untuk Elisa tanpa kita sadari. Tapi coba saat kita bertemu dengan orang, kita bicarakan hal-hal yang positif, kita bicarakan tentang Kristus, kita pandangan kita kepada Yesus, sehingga kita bisa saling menguatkan satu dengan lain. Amin.